Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa astagfiru ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang menjelang sore ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul bersama, membicarakan banyak hal. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah meninggalkan Al-Quran dan Hadis untuk kita pedomani dalam hidup dan kehidupan kita. Ketemu lagi dengan saya dalam podcast Padang Pariaman Bicara. Hari ini kita sengaja mengangkat tema orang pesantren mendobrak DPRD. Baik, kita menghadirkan narasumber 3 orang. 2 orang yang akan langsung menuju DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat. Satu lagi narasumber kita pemerhati, katakanlah orang yang banyak membincangkan, menulis tentang pondok pesantren. Kita kenalkan yaitu Dr. Andus Idarussalam Tuanku Sultan. Selamat siang, Jete. Selamat siang. Sehat, Jete. Alhamdulillah. Beliau adalah pimpinan, baru saja dikukuhkan menjadi pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin, pondok pesantren yang cukup luar biasa di Kabupaten Padang Pariaman, bahkan sudah di Indonesia. Kemudian narasumber kedua, Bustanul Arifin SPDI Khatib Bandaro. Selamat siang. Selamat siang. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita ketiga, Armaidi Tanjung Esos MA, pemerhati pondok pesantren. Selamat siang, Pak Med. Siap. Gimana Pak Med, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Seperti kita bahas tadi bahwa kita sengaja mengangkat tema siang ini, yaitu orang-orang pesantren mendobrak DPRD. Tentu jelas ini sebuah judul yang cukup menggelitik dan patut kita bahas, gitu. Terutama mengenai kalau kita lihat persentasenya dari pemilu ke pemilu itu amat jarang orang-orang pesantren ini masuk ke dunia politik melalui anggota dewan, baik di kabupaten maupun di provinsi, gitu kan, di daerah kita. Nah, sekarang kalau kita lihat di PKB itu secara nasional itu malah anggota dewannya banyak dari kalangan santri, dari kalangan pesantren, gitu kan. Tetapi ketika tiba dia di Sumbar ini, itu malah agak masih minim orang-orang pesantrennya di dalam. Kemudian ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dan sebuah persoalan yang perlu kita pecahkan. Saya ingin dulu ke Pak Armaidi Tanjung lah, selaku pengamat pesantren, gitu kan. Gimana saya pernah membaca sebuah buku atau tulisannya Pak Med itu, Tuanku Menduga mereka yang terlupakan, gitu. Jadi ada seolah-olah di situ semacam perlawanan atau ketidakpuasan, gimana? Baik, terima kasih. Sudah diberi ruang pertama lagi dalam perbincangan kita ini. Iya, iya. Pertama, saya melihat tema ini itu sangat
menarik. Iya, iya. Kalau dalam proyek itu agak seksi lah, tapi dalam bukan negatif ya. Nah, kalau memang mana pimpinan pesantren atau orang pesantren masuk di parlemen. Kalau di provinsi dulu kalau nggak salah ada orang berbasis pesantren yang masuk. Kalau sekarang itu di Padang Priaman khususnya, sebelumnya kan sekarang pun ada juga orang pesantren yang masuk di parlemen. Iya. Dan salah ketua DPC kami sendiri itu kan berasal di pesantren juga. Sebelumnya ada juga UNB, tapi memang di segi jumlah itu kan tidak signifikan. Lalu kemudian kalau misalnya tadi soal buku itu betul, itu berawal dari penulisan saya itu tahun 2006 itu sudah berpikir bagaimana bisa menulis buku tentang pesantren. Lalu kemudian melalui Bupati waktu itu Muslim Kasim, Bapak Muslim Kasim, diminta dengan Tuan Nurudin dan orang pesantren juga, lahirlah sebuah buku awalnya itu judulnya tidak itu, walaupun pernah saya usulkan tapi karena itu Pemda yang mendanai, akhirnya judulnya ditukar menjadi Berjuang Tanpa Pamrih. Lalu kemudian setahun kemudian saya juga dapat bahan-bahan baru. Nah, ide yang tergantung itu saya munculkan lagi. Waktu itu pas ada DAK untuk sekolah dasar, tetapi sebetulnya pesantren ada diberi, tapi tidak dikasih. Nah, kemudian ada beberapa pimpinan pesantren hearing atau pergi ke DPRD supaya mempertanyakan kenapa pesantren tidak diberi. Berangkat dari itu artinya nyambung lagi, artinya ada momen tuanku itu pesantren itu mengajukan gugatan ke ke lembaga seperti ke DPRD, tapi gugatan ini bukan berarti seperti ke pengadilan, tapi kan ada upaya untuk kenapa mempertanyakan lah kenapa kalau pesantren itu. Saya kira itu buku. Nah, saya semula memang soal buku itu sebetulnya tidak pernah juga bayangkan kemudian ternyata itu buku pertama yang menulis tentang pesantren di Padang Priaman. Dan kalau orang menulis tentang pesantren, tuanku, itu pasti jadi rujukan. Malah baru beberapa tahun kemudian setelah buku terbit, dosen Unan yang ngambil S2 itu menjadi rujukan utama. Oke, Bro. Terima kasih. Nanti kita mungkin agak lebih menjurus gitu. Kita ingin ke Jote. Ini saya berpikir itu dan saya memperhatikan gitu. Ada semacam sesuatu yang besar yang akan Jote bawa lah gitu kan, untuk maju di DPRD provinsi ini. Sebab latar belakang Jote yang sukses di eksekutif gitu kan, yang berakhir di eselon 2 gitu kan. Itu sudah banyak punya pengalaman tentang hal itu. Nah, ini yang membuat Jote dapat apresiasi di PKB itu, ini kan cukup dapat apresiasi yang cukup nih. Artinya katakanlah semacam pendatang baru ditempatkan di caleg nomor urut 2. Jadi ini kan mungkin Jote bisa bercerita sedikit lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Terima kasih dalam acara podcast pada yang berbicara di media center solusi. Kemudian pertemuan satu kali berlanjut dan membawa hasil. Kalau pertama kita melihat judul mendongkrak, kayaknya mendongkrak itu tertutup hiduplah. Iya. Kalau kita itu siapa saja kan demokrasi itu boleh aja masuk. Termasuk kalangan orang pesantren ya. Termasuk iya. Terbuka seperti itu.
Nah, terbuka pintu DPR itu legislatif dan seperti itu masuk pada siapa saja yang ingin masuk ke sana yang memiliki kesalahan. Tapi kalau diartikan mendobrak itu diartikan di Dewan itu membuat sesuatu yang selama ini mungkin agak ditutupi, selama ini menjadi perhatian, cuek, itu mungkin bisa saja kita bersedia untuk mendobrak hal-hal yang seperti itu. Itu mengenai judul barangkali. Baik, Tuanku, alhamdulillah terima kasih atas undangan. Memberikan kesempatan peluang pada sore hari ini untuk bicara-bicara lepas kita dan bagaimana latar belakang. Yang pertama itu ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Dailami dari Jabir itu mengatakan khairunas anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi yang lain. Ini istilahnya anas, tidak golongan tertentu, tapi manusia seluruhnya. Jadi kalau kita punya ilmu, kalau kita punya pengalaman, kalau punya sesuatu, tetapi kalau tidak memberikan kebaikan bagi yang lain adalah tidak. Jadi mungkin sedikit apa yang ada pada kami itu kami coba untuk tebarkan kepada masyarakat untuk buat kebaikan. Nah, jadi barangkali dasarnya seperti itu. Mudah-mudahan melebar kebaikan itu kepada tengah-tengah masyarakat yang kami utamakan. Kemudian juga kita ingin ila tariqil muslih. Kita ingin ke jalan yang kemaslahatan. Jadi kalau kemaslahatan umat itu bagaimana kita menciptakan di seluruh segi lapisan masyarakat itu kita sentuh sesuai dengan ide dan gagasan. Bahasanya ide gagasan ya. Nah, dulu bahasanya visi dan misi. Pokoknya udah hilang kata visi dan misi. Kalau sekarang sudah gagasan ya. Ide dan gagasan. Memang kita mempunyai ide sebagaimana Tuan sampaikan tadi, kita punya ide gagasan yang sangat luar biasa yang ingin mewarnai dan ingin mengakukan sesuatu di Sumatera Barat. Berdasarkan kepada kajian kami sebelum ini, kami sudah coba selidiki, pelajari masyarakat itu, kemudian sejarah Sumatera Barat itu dan Minangkabau itu, memang ingin kami untuk bagaimana hakikat Sumatera Barat itu pada saat ini perlu kita akungkan. Contohnya barangkali boleh kami bicara masalah adat bahasa desa, syarat bahasa kita mulak, itu hanya jargon yang ada di mulut di desa pada saat ini, belum menjiwai apakah itu pemerintah maupun masyarakatnya. Jadi inilah mungkin bagaimana sebetulnya isi daripada adat bahasa desa, syarat bahasa kita mulak itu betul-betul dapat terwujud di itu dari seluruh segi lapisan masyarakat. Itu dari segi-segi kehidupan masyarakat. Yang kedua, kita melihat bahwa Sumatera Barat itu mempunyai keunikan dan kekhususan sendiri dibandingkan provinsi-provinsi lain. Kalau Aceh itu punya istimewa dengan agamanya, Jogja itu istimewa dengan budayanya atau kerajaannya dulu, kemudian Bali itu istimewa dengan itu, kemudian yang lainnya juga. Sumatera Barat itu sebetulnya kalau dikali punya potensi istimewa juga. Dengan keistimewaan Sumatera Barat itu Minangkabau itu patut kita akungkan. Bagaimana Sumatera Barat itu menjadi daerah istimewa sehingga ada syarat-syarat bahasa kita mulai tadi betul-betul bisa kita aplikasikan. Itu dari segi hal yang kita lihat. Dan di segi lain, kalau kita lihat dalam Al-Quran ayat 26 Al-Baqarah itu, pemerintah itu tugas utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan kondisi masyarakat itu aman, wala dan aminan, negari yang aman. Jadi itu pemerintah, masyarakat tidak bisa menciptakan itu. Itu sangat tersandar kepada pemerintah. Jadi pemerintah wajib menciptakan kondisi masyarakat wala dan aminan itu. Tanpa itu masyarakat tidak bisa buat apa-apa. Jadi tugas utama kita adalah bagaimana kita nanti bisa menjamin
keamanan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini kan banyak hal-hal yang keamanan itu terganggu. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 itu minas samarat. Warzuk Allahu minas samarat. Artinya perekonomian kesejahteraan masyarakat rezeki. Artinya memberi rezeki. Jadi pemerintah itu wajib kebutuhan pokok masyarakat itu harus terjamin. Tidak mungkin masyarakat tidak sandang, tidak pangan, tidak papan. Itu wajib. Jadi tidak mungkinlah masyarakat itu tidak ada rumah, tidak makan 2 kali sehari yang cukup, tidak punya pakaian dan segala macam. Kebutuhan pokok itu wajib pemerintah sediakan. Jadi setidaknya memang kemudian kita harus memacu bagaimana pendapatan masyarakat itu lebih. Itu dari segi apa aja kan pendapatan, apakah itu perdagangan, pertanian dan apa saja. Yang ketiga, wartawa itu minal bait, baru infrastruktur. Jadi infrastruktur itu mungkin kalau tahapannya setelah aman, baru usaha, baru kita membangun infrastruktur. Jadi jalan, jembatan, perumahan dan segala macam itu baru. Jadi inilah hal-hal pokok yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita seandainya ini sampai duduk di sana. Jadi alhamdulillah Pak Tuanku di partai dipersilakan untuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor 22 Darussalam Tuanku Sultan. Terima kasih. Ya mungkin kita sekilas meminta klarifikasi lah atau semacam bercerita lah ini dari Bustanul Arifin Khatib Pandaro. Ini agak beda dengan Jotek sedikit gitu kan, karena Bustanul Arifin dulu sudah mencaleg juga, sekarang mencaleg lagi gitu kan. Jadi tentu ada sesuatu yang akan dibawa nanti untuk dilakukan di DPRD sesuai tupoksinya, tugas dan fungsinya selaku wakil rakyat. Kemudian Bustanul Arifin karena dari latar belakang banyak pesantren gitu kan, pernah di Polo Tinggi, pernah di Makassar, pernah di Ketangkabung. Nah tentu ini banyak banyak percaturan yang sudah diikuti. Itu punya pengalaman tersendiri. Mungkin silakan cerita sedikit tentang apa yang perlu kita perbaharui dan perlu kita perbaiki di tengah masyarakat, khusus di dapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Pak Tuanku yang telah memberi kesempatan dan undangan pada acara podcast Padang Pareman Bicara. Terima kasih. Jadi yang membuat saya untuk maju di DPRD itu banyaknya hal-hal yang tidak ada perhatian. Dan untuk pesantren ini, jadi selama ini semenjak saya di pesantren itu banyak orang-orang itu menjadikan pesantren salah satu media politik, media kampanye. Jadi dengan menjadikan itu artinya kita di pesantren ini banyak kata orang itu jadi udah pelajang buki. Jadi setelah dia masuk ke pesantren mencari suara, jadi setelah orang itu berhasil, tidak ada sama sekali perhatian untuk pesantren, bagaimana untuk pengembangan pesantren ke depannya, bagaimana kesejahteraan ulama-ulama, pimpinan-pimpinan pesantren. Itu menurut saya agak kurang perhatian. Jadi dengan itulah saya berniat, insya Allah kalau seandainya bisa itu tercapai, kita bersama-sama dengan alumni, dengan orang-orang pesantren yang duduk di legislatif itu, bagaimana kita bisa bersuara untuk mensejahterakan dan memberi suatu untuk pesantren ini. Jadi itu terus
kita di pesantren ini itulah banyak dijadikan untuk pencari suara saja, karena pendulang suara. Pendulang Iya, suara. iya, iya. Apalagi kita di pesantren ini kan banyak seperti Ajote dulu. Iya. Kan seorang ulama, Iya, iya. kan punya masa, punya jamaah. Jadi dipergunakan oleh orang-orang itu selama ini. Iya, Jadi iya. dengan banyaknya itu terlihatlah kita bagaimana kita orang pesantren ini bisa maju. Iya, iya, iya. Jadi kita berharap kepada santri-santri dan alumni-alumni pesantren untuk bisa menyuarakan dan memberi suara untuk alumni pesantren yang mencalon baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, itulah menurut sehingganya saya itu maju. Jadi menarik. Mungkin ini yang menyebabkan lahirnya judul ini, judul orang pesantren mendobrak DPRD. Artinya apa? Memang selama ini kalau kita lihat kan banyak tokoh-tokoh nasional itu datang ke pesantren, ya memberikan semacam aura lah gitu, aura setelah datang tokoh itu nama pesantren naik, ini dan segala macamnya, tahu-tahu dia dapat suara lah di sini, tahu-tahu setelah itu bagaimana pesantren itu tidak menjadi perhatian gitu kan. Artinya apa yang disampaikan Bustanul Arifin tadi ini cukup luar biasa dobrakannya ini. Artinya memang harus kuat sehingga cita-cita kita itu sesuai dengan fakta di dunia kita gitu kan, di dunia pesantren, bahwa pesantren itu memang harus layak dan patut disetarakan dengan komunitas-komunitas lain gitu kan, sehingga dia bisa menikmati kue pembangunan itu sesuai dengan kelompok-kelompok lain gitu kan. Nah mungkin bisa di Pak Med ulas gitu kan, gimana akhir-akhir ini pergolakan kaum santri atau katakanlah orang-orang pesantren ini terhadap dunia untuk melakukan manfaat kepada lingkungannya ini, baik di eksekutif maupun di legislatif. Seperti apa Pak Menteri itu? Coba silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bro. Tadi ya baik Detik maupun Pak Bustanul sudah melihat bagaimana dalam pandang beliau dan itu masuk ke legislatif. Saya kira memang sangat benar apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi itu. Nah, masalahnya lagi tinggal adalah kesiapan dari tokoh-tokoh yang dibawa ke mencalonkan. Tokoh-tokoh yang memang dari pandangan kaum pesantren sendiri, apakah memang punya kemampuan. Dalam artian kemampuan itu pasti ada. Iya. Kalau nggak punya kemampuan mana bisa lolos kan? Iya. Jangan ini dipersesuaikan. Tapi kan pandangan calon pemilih itu kan masih ada juga pihak yang mungkin melemahkan. Melemahkan dalam artian udahlah kalau yang kawan di pesantren mengaji tok. Iya. Perlu ini kan masih ada juga pihak yang itu karena pada mungkin tidak menginginkan kalau misalnya masuk ke legislatif. Nah, kalau kondisi kekinian itu memang mulai banyak kalangan pesantren tidak hanya terpaku dengan soal mengaji, apalagi yang sudah alumni, karena sudah mulai banyak berkecimpung di dunia luar. Nah, termasuk di organisasi sudah mulai banyak. Nah, itu kan sudah ada yang jadi dosen, ada yang di KPU, ada lagi yang sudah di aktivis, sudah banyak. Artinya peluang itu semakin terbuka. Iya. Nah, tinggal lagi menguatkan daya rekat yang ada ini. Bisa kalau sekarang itu mungkin di kabupaten baru 1 orang dari kalangan pesantren, dua ya. Iya mungkin 2 ya. 1 Nah mungkin ke depan bisa lebih ini meningkat lagi gitu kan. Lebih juga di provinsi yang kalau sekarang ini belum. Mungkin pada pemilu ini mungkin saatnya juga, momennya juga gitu. Iya. Bisa gitu. Test case juga, test case pemilu ini ada nggak peningkatan gitu ya? Itu saya lihat.
sebelum-sebelumnya juga ada juga di kalangan pesantren bertarung dalam pemilu, tapi kan tidak lewat gitu kan. Iya. Itu kan berbagai faktor lah. Jadi saya kira peluang itu besar ada. Nah, tinggal lagi bagaimana menggerakkan posisi-posisi bisa meraih kursi wakil. Apalagi kan pertama itu dengan sistem pemilu kita itu memang suara terbanyak. Tapi yang pertama itu di partainya ada nama juga, ada lolos nggak di kursi di DPRD. Kalau sudah lolos lalu di tingkat di antara kalian sendiri apakah memang terbanyak atau memang masih di bawah gitu. Kalau terbanyak itu pastilah dia yang jadi kan. Saya kira sistem pemilu itu juga harus dipahami oleh calon pemilih. Jadi intinya peluang pesantren, tokoh-tokoh pesantren itu maju saya kira sudah sangat terbuka. Apalagi kalau saya tahun 2007 itu mendata pondok pesantren saja di Padang Priaman itu sudah lebih dari 36. Iya. Sudah beberapa tahun yang lalu, sekarang itu tambah lagi. Tambah lagi misalnya jadi sebagai pimpinan Nurul Yakin saya kira sudah puluhan cabang-cabangnya. Apakah ini bisa terkoordinasi? Itu kan bisa menjawabnya setelah pemilu. Kalau sekarang kita nggak bisa ini ya, bisa menjawabnya. Tapi setelah pemilu kita bisa jawab, ternyata begini. Yang pasti peluangnya besar. Jadi lebih menarik lagi ini artinya agak dikembangkan oleh Pak Ahmed. Artinya peran orang santri atau katakanlah orang pesantren mungkin lebih banyak di luar gitu kan, selain di legislatif seperti di KPU. Saya dengar itu dari 5 komisioner KPU itu yang milik NU itu kan 3 apa 2. Begitu juga di Bawaslu gitu kan, juga katakanlah di pelaksana pemilu dari KPU sampai Bawaslu sampai ke bawahnya, sampai ke PPK, PPS dan lain sebagainya. Begitu juga di kalangan yang akhir-akhir ini P3K, itu juga banyak dari kalangan santri yang lolos. Artinya ini kan juga bagian dari wadah untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi tergantung lagi kepada niat dan tujuan kita barangkali kita ya. Ya mungkin barangkali lebih dalam ke JOT ini suara ke provinsi ini kan jauh lebih banyak dari suara untuk kabupaten. Gitu kan. Seperti apa konsolidasi JOT itu terhadap dunia pesantren yang katakanlah pendukung utama kita untuk memperbanyak suara ini. Kemudian konsolidasi kepada caleg-caleg atau di kepengurusan DPC yang ada di bawah ini. Seperti apa ya? Oke, terima kasih. Memang yang sangat melatar belakangi kita untuk berani maju. Memang hitung-hitungan peta-peta itulah. Iya. Kita sudah mempeta-petakan. Iya. Kira-kira kita itu punya komunitas dengan suara berapa. Iya. Nah itu sudah kita coba hitung. Kalau itu maksimal mungkin ya bisa kita lebih raih banyak. Cukup untuk memberikan harapan yang baik. Iya. Terutama dari komunitas pesantren. Kalau bicara masalah pesantren itu di Sumatera Barat itu pesantren yang terbanyak itu di Padang. Iya. Yang kedua itu di Agam. Iya. Padang Priaman saat ini data tahun 2021 itu sudah ada 52 pesantren. Iya. 52 itu Nurul Yakin 30 ya? Yang Nurul Yakin itu di dalam catatan kita memang sudah ada 34. Iya 34. Tapi itu masih ada harapan pengerjaan pasangan. Iya. Itu menjadi
itu yang sudah efektif pada 2 itu memang kita hitung, semua kita hitung. Jadi hitung-hitungannya kalau sesuai dengan harapan itu insya Allah bisa maksimal. Kemudian memang apa yang disampaikan Pak Ben tadi, bahwa pesantren itu kadang-kadang dikatakan ada, tidak ada. Jadi katakan tidak ada, bisa juga karena memang tidak maksimal. Jadi oleh sebab itu perjuangan kita sebetulnya yang perlu kita adalah regulasi. Bagaimana kita menghadirkan regulasi tentang pesantren. Jadi selama ini sudah ada undang-undang sebetulnya, undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang pesantren. Tetapi di daerah belum diperdakan, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi kalau belum diperdakan, maka pemerintah daerah agak berhitung, agak keberatan itu mengelontorkan dananya kegiatannya ke pesantren. Jadi memang salah satu hal yang ingin kita nanti usahakan untuk bisa tertib dan adalah regulasi di Sumatera Barat itu wajib punya bagi kami untuk bagaimana perda peraturan daerah dan pesantren lahir di Sumatera Barat. Sehingga pondok pesantren itu sama statusnya dengan sekolah-sekolah lainnya. Tidak ada halangan untuk memberikan fasilitasi. Pada saat ini kita minta bangunan lokal, kita bangunan drainase, kita bangunan itu tidak bisa diakomodir. Tidak bisa diakomodir. Jadi dengan hadirnya PEDA itu bisa. Contohnya gini, saat ini kita di Nur Yakin di negara ini, itu kami kewalahan air. Air saja tidak bisa daerah memasukkan ke pesantren. Sehingga kami di ringan-ringan itu, ini kasus ini kami di ringan-ringan itu kan masuk ketinggian. Ketinggian. Jadi kalau mengambil air itu melalui bor ke bawah itu lebih daripada 50 meter, ada yang lebih 100 meter. Jadi jauh di bawah. Jadi sehingga kami kekurangan air. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air saja itu sulit bagi daerah. Kenapa? Karena memang tidak boleh membuat anggaran itu. Yang boleh adanya dana bantuan, Allah. Jadi itu barangkali kalau jadi kita beringin dulu di DPRD itu salah satunya regulasi. Sehingga seluruh pesantren baik pesantren itu kan ada yang salafiyah, ada yang salafiyah. Kalau pesantren salafiyah itu kan hidup bersama masyarakat. Kalau pesantren salafiyah yang modern itu memang manajemennya sudah bagus. Kemudian uangnya sudah bagus. Tapi pada umumnya pesantren salafiyah ini, yang pesantren tradisional ini, itu administrasinya belum sempurna, manajemennya biasa-biasa saja, anggarannya tidak jelas. Jadi ini yang perlu barangkali yang lebih diperhatikan. Kemudian yang lebih berperan aktif di tengah-tengah masyarakat itu adalah alumni dari pondok pesantren salafiyah itu. Untuk dari dulu mengaji tapi ada susah, orang itu yang akan berdakwah itu yang banyak. Guru-guru itu sampai tadi barangkali menjadi P3K pada periode ini itu dari pesantren itu banyak yang ada itu. Jadi barangkali waktu jadi salah satu yang ingin kami usahakan itu, kami perjuangkan itu nanti adalah bagaimana regulasi pesantren di Sumatera Barat dan didorong kabupaten kota di Sumatera Barat. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti supaya bisa juga di Preman menjadi peraturan daerah dan seperti itu. Yang undang-undang pondok pesantren undang nomor berapa? Nomor yang baru 19 tahun 2018. Nomor 19 tahun 2018 ya. Ya baik, ini lebih agak mengerucutnya, artinya ada sebuah perjuangan ketika undang-undang itu sulit diimplementasikan di daerah, maka ini perlu advokasi, perlu kekuatan baik di eksekutif maupun di legislatif. Mungkin barangkali setelah sekian tahun undang-undang itu lahir, secara nasional undang-undang itu lahirnya berkat perjuangan PKB gitu kan. Bahkan sebagian dari P3. Katakanlah politik-politik santri, para politisi santri yang tersebar di PKB, yang tersebar di P3, yang tersebar di partai-partai lain,
ketika mereka melahirkan itu bersama eksekutif, seperti apa sambutannya di daerah kita? Ini mungkin karena Bustanul Arifin ini bagian dari DPC PKP gitu kan. Seperti apa perjuangannya di anggota dewan kita di Padang Preman? Jadi tentang Perda tadi ya, Iya. perjuangan anggota DPRD yang alumni pesantren itu, kalau menurut saya itu belum ada tampak gitu. Oh, Artinya mungkin Iya. secara bertahap. iya. Jadi bertahapnya mungkin karena kurangnya alumni tamatan pesantren yang duduk di legislatif itu, mungkin itu belum mampu dia berbuat gitu. Iya. Jadi insya Allah kalau seandainya semua alumni santri yang duduk nanti, insya Allah bisa diapakan ke DPR. Iya. Insya Allah bisa itu. Apalagi kalau seandainya DPR duduk di provinsi, kita di kabupaten bisa bersinergi nanti untuk menerapkan dan menperda tentang perda itu. Jadi sesuai juga dengan kata Pak Armedi tadi, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu memang orang pesantren ini nggak boleh berpolitik. Iya. Itu memang terjadi. Kalau di Sungai Syariah masih kental ya? Masih kental macam itu. Di kampung saya pun masih ada seperti itu. Iya. Bahkan ada orang-orang itu, kenapa dia maju? Dia orang Surau aja urus. Iya. Kalau usah politik. Nah, politiknya orangnya ini. Kalau masalah politik itu orangnya itu orang ini kan pribadinya. Iya. Jadi yang jelas kita dari pesantren ini tentu akan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Kalau seandainya ini bisa terjadi di DPRD. Jadi dengan adanya kata-kata semacam itulah saya bertekad. Iya. Saya akan coba untuk melawan kata-kata orang-orang kampung itu. Nah, semacam itu. Artinya perlu kita bangun sumber daya manusia, kan? Iya. Berpikir secara kritis dan berpikir secara objektif. Iya. Kan? Artinya mindset yang seperti itu yang mendiskreditkan kita orang-orang Surau perlu kita luruskan dan perlu kita counter supaya jangan menyebar, supaya jangan menjadi katakanlah pameo di tengah suatu masyarakat itu, gitu kan. Mungkin Pak Med karena agak lebih banyak di bidang komunikasi ini, di bidang informasi, di bidang pemerhati ini, gitu kan. Apalagi Pak Med di NU Sumatera Barat, gitu kan. Saya lihat ini kan ada semacam semacam penggodohan lah terhadap masyarakat dan berupaya untuk meredam siapa yang ingin maju itu dari kalangan santri supaya tidak maju. Dan kalau NU sendiri seperti apa melihat ini? Ya, kalau NU itu kan kalau bicara itu kan soal kelembagaan. Iya. Lembaga ya, itu sudah jelas. Itu sudah tegas-tegas mengatakan bahwa NU itu tidak ada terlibat tidak ada soal hukum mendukung soal ada kekalahan. Jadi itu tidak masuk ke dalam ranah itu. Iya. Kenapa? Karena NU itu adalah organisasi sosial masyarakatan, umat Islam. Nah, yang saya maksud gini, ini kan perlu juga peningkatan sumber daya manusia orang-orang pesantren yang katakanlah organisasinya itu organisasi NU, ya kan? Di mana NU itu melihat dan mengembangkan potensi alumni santri ini untuk bisa berkembang. Nah, ya kalau berkembang dalam arti dalam kehidupan kemasyarakatan ya kita dorong, bahkan tidak dalam ranah politik. Iya. Nah, itu yang gitu. Nah, kalau kita ngomong ya berbagai pelatihan kayak di masyarakat, atau apalagi pelatihan ada juga dilaksanakan baik di maupun di lembaga-lembaganya. Iya. Tapi konteksnya itu bukan dalam konteks pencalekan, dalam bukan konteks politik. Kalau politik kan urusan politik. Itu soal harus dipilah gitu. Iya. Kalau kalau peningkatan sumber daya pesantren saya kira
wadah NU sendiri adalah lembaga RI itu mewadahi pondok pesantren. Baik mungkin di segi gurunya maupun di segi beasiswanya. Banyak tuh anak-anak santri yang diberi beasiswa baik luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi ada juga lomba-lomba kitab itu kan diikuti oleh pesantren. Saya kira di santri Nurul Yakin juga ikut dan lomba itu dalam artinya peningkatan sumber daya pesantren dan itu luar biasa. Saya kira kalau itu bicara soal bagaimana itu peningkatan sumber daya. Itu penting. Jadi sekali lagi itu tidak ada konteksnya dengan pemilu apalagi dengan partai politik gitu. Tapi itu adalah memang program PBNU itu kan itu bagaimana meningkatkan sumber daya pesantren salah satu ya yang dilakukan. Saya kira itu. Iya. Baik, ini sudah tiba pada sesi terakhir ketiga tentang orang-orang pesantren mendobrak DPRD. Kita apalagi pondok pesantren itu sudah dinaungi sebuah undang-undang nomor 18 tahun 2019. Tahun 2019. Artinya pondok pesantren itu sudah bisa disetarakan dengan lembaga-lembaga swasta lainnya, bisa mendapatkan alokasi bantuan itu dari berbagai lembaga, dari berbagai kementerian. Yang dulunya hanya Kementerian Agama, tapi sekarang sudah bisa di banyak kementerian. Ada Kementerian Kesehatan, mungkin ada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, saya lihat di belakangan, katakanlah 3 tahun terakhir ini, itu PKB melalui kementeriannya yang dia miliki itu berhasil meluncurkan yang namanya program Balai Latihan Kerja Komunitas yang berbasis di yayasan atau lembaga hukum lainnya dan terbanyak di pondok pesantren. Jadi salah satunya mungkin pondok pesantren Nurul Yakin dan banyak lagi di pesantren-pesantren lain. Nah, mungkin Jote bisa paparkan gimana pengembangan BLK itu sendiri terhadap pembangunan sumber daya manusia santri kita di lingkungan pesantren. Oke. Ya, alhamdulillah pada tahun 2021 dan operasional tahun 2022 kita kegiatan Iya. Pada saat ini pesantrennya masih bisa guru lebih dari 100. Itu memang sudah dapatkan bantuan dari Kementerian Keuangan Kerja bersama KK. Kita dapat desain menjahit. Nah, jadi itu sudah kita maksimalkan program itu sehingga untuk anak-anak kita itu keluarga kita yang mengedarkan baju anak kita aja udah ada suara kita. Jadi nanti akan sampai kita bangun. Jadi kita di pesantren di itu dengan cabang itu sudah ada kesepakatan. Kalau BLK ada boleh sama. Ada boleh sama. Kalau di pusat itu ada baju yang di cabang silakan, tapi yang lain di mana? Tapi sengaja nanti insya Allah bahasa pemerintah itu tidak akan sia-sia. Sengaja nanti kalau bisa sampai ke cabang itu kita belikan menjadi baju lagi. Kita ada beberapa versi baju, misalnya baju batik. Yang terakhir ada baju hariannya merah sama putih hitam. Ada baju yang lain. Itu satu. Jadi ya.
Tapi alhamdulillah membantu kepada kita memang memberikan di samping itu bahwa kita di pesantren itu kalau untuk Sumatera Barat pesantren kita pesantren besar. Iya. Terutama pesantren Sanatian besar. Walaupun usia kita jauh di bawah orang lain, misalnya Canggu, Arabe, misalnya jauh, itu kan jauh di atas kita. Iya. Lahir pada tahun 2002 kita baru tahun 2002. Tapi dari perkembangan sahabat kita itu sudah sangat luar biasa. Iya. Baru tahun satu, baru generasi kedua. Iya. Generasi kedua mulai saat ini. Jadi dan di ranking khusus mungkin juga ada sahabat-sahabat yang lain. Kita melahirkan alumni itu setidaknya ada 5 talenta mereka. 5 talenta yang kita lahirkan di program itu. Yang pertama melahirkan tuaku yang apakah HUPT. Iya. Jadi tuaku yang betul-betul memahami sangat ilmu agama yang dalam ilmu agama. Iya. Jadi mereka dari tuaku menjadi syekh lah. Jadi dia pertama-tama tetapi mendalami ilmu agama. Iya. Itu dicirikan biasanya pakai sarungan tuh. Iya. Dia syekh ya. Itu tuanku satu. Inilah tujuan utama pesantren kalau kita di Surabaya, tujuan utama kita adalah melahirkan ini. Iya. Tapi perkembangan setelah itu ada juga tuaku yang akademik. Ini ke kampus ya? Ke kampus. Iya. Jadi dia tuaku, tapi sudah itu dia. Iya. Dia S1 bahkan ada S2, bahkan ada S3. Iya. Jadi tuaku yang doktor. Baik. Dan sudah lagi dari mungkin akan lain profesor. Nah, di akademik, jadi kita nggak salahkan juga itu. Mereka mau nyambung dia kemana, tuanku yang menjadi akademik sarjana tadi. Dan ini sudah kita upayakan juga, sehingga guru-guru kita yang ada di Mungkin itu, baik di cabang maupun di pusat itu di guru sudah ada tuaku yang sarjana, yang jadi gurunya, sudah tuaku yang pasca jadi gurunya. Yang ketiga ada tuaku entrepreneur, berusaha dia, pengusaha, dagang dia, berusaha dia, enggak juga kita batasi, silakan aja waktu menjadi pengusaha, tapi itu kan pengusaha juga namanya, berwira swasta sendiri, ya, ekonomi kan, dengan umrohnya kan, jadi itu aku kan nggak kesana, betul, karena memang dia waktu yang kita lakukan punya wawasan lain, tidak hanya kita aja. Yang keempat talenta alumni kita itu adalah organisatoris. Jadi mereka atau kampung yang kita lihatkan itu berorganisasi. Ada jadi pengurus ini, pengurus itu, di sana di sini. Tidak hanya di HMB dan di IUN, tapi juga di LPI juga di. Dia juga berbagai macam lah, termasuk organisasi mitra pemerintah. Itu tidak bisa juga kita salahkan. Rencana seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir talenta. Nah, inilah dari organisasi itu jelas larinya ke politik. Jadi tuanku yang berpolitik. Jadi tidak ada salahnya tuanku berpolitik. Nah, jadi itu memang salah satu talenta yang kita rayakan perasaan ini adalah tuaku berpolitik. Ulama. Jadi kita lihatlah nanti 2024 banyak tuaku yang berpolitik. Apakah itu di legislatif, apakah itu di eksekutif. Alhamdulillah ini yang banyak menampilkan itu memang partai kebangsaan. Alhamdulillah juga ini kita mendapatkan informasi dan kita ada di media sosial bahwa PKB itu di tingkat pusat itu sudah presidennya udah deklarasi ya? Udah deklarasi. Berarti Anies Caimin udah oke kayaknya. Seperti itu. Jadi kalau untuk Sumatera Barat kita lihat kita positif
Anies dengan Caimin mudah-mudahan jadi pemenang. Iya. Siap. Nah, kenapa? Karena kami melihat sendiri di PKB itu ada sesuatu kesimpulan bahwa di PKB itu mau partai adil. Iya. Yang adil, ada neko-neko, ada main pijak, main kayu. Partainya orang Surau. Memang partainya orang Surau. Maka sebab itu kami buatnya kiranya kita dari orang Surau ini menyukai PKB. Apalagi di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman itu kalau dihitung dipetakan jamaah masyarakat itu lebih banyak pesertanya dibandingkan dengan versi lain. Iya. Jadi kalau tidak ada sebagai ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu. Di jamaah mungkin salahnya capiyahnya ya. Mudah-mudahan semua orang akan menjadi profesi adalah dalam memang baik di masa yang akan datang. Mungkin sedikit Khatib Bustanul Arifin ini mengulas apa yang disampaikan Jote tadi. Tuanku itu ada yang interkredit, artinya pengusaha. Saya lihat ini Khatib artinya berusaha dan pengusaha, pengusaha di bidang travel umrah dan haji. Nah, selaku orang yang dari pesantren, orang yang dari Surau, seperti apa kita menekankan aspek sosialnya di usaha umroh dan haji? Seperti apa? Saya lihat jemaahnya Khatib Bustanul Arifin itu cukup banyak juga, udah lebih dari 200-an ya. Nah ya, kira-kira seperti apa penyimpangan kita sehingga sampai sekarang Khatib Bustanul Arifin termasuk paling eksis nih. Iya. Mungkin cerita sedikit. Terima kasih. Kalau masalah di bidang travel umroh ini sesuai dengan kaji kita di Surau. Artinya membawa orang ke dalam surga. Ke dalam surga. Ya, yang jelas niat kita itu berusaha bagaimana orang itu bisa melaksanakan ibadah ke dalam surga. Jadi dengan kita mengajak orang beribadah, tentu kita dapat berkah. Yang penting niat kita ikhlas. Dalam berusaha ini jangan kita mengharap materi dulu, uang dulu, tapi jalankanlah sesuai dengan amalan kaji yang kita tulis insya Allah. Nah itu alhamdulillah. Kalau masalah perkembangan usaha itu dari hari ke hari, meskipun saya bersosialisasi, berpromosi di media sosial, walaupun orang itu tidak kenal sama saya, tidak pernah jumpa dengan saya, tapi dia yakin. Bahkan ada yang berulang kali untuk mendaftar. Dari semula dia tak kenal aja deh, tak kenal, telepon, daftar. Berangkat dia, setelah itu daftar lagi. Tapi itu kita tidak tahu dari mana diri kita. Tak kejujuran atau apanya kita tidak tahu. Yang jelas niat kita itu ikhlas. Bagaimana kita bisa mengajak semua orang untuk melaksanakan ibadah. Dengan kita mengajak itu kita alhamdulillah. Saya yakin pasti kita dapat apanya namanya itu, ibarat apa ya, jariahnya. Jariahnya. Kadang IDT, kadang pulang ke bawah. Yang pahalanya tetap mengalir insyaallah. Mungkin di closing statement jadi kan 1 menit aja silakan, karena Jote akan maju. Santri menuju DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari santri menuju DPRD Provinsi, santri penebar kebaikan, ingin berbuat lebih banyak untuk berbuat itu harus kaitannya dengan segi partai. Sebanyak apapun ceramah kita, dakwah kita akan bisa dikalahkan oleh segenggam kekuasaan. Genggam kekuasaan itu akan lebih maksimal
untuk masyarakat Jumat dibandingkan dengan banyak dakwah. Dakwah dia juga perlu, tapi kayaknya kita harus ribut juga kekuasaan. Mudah-mudahan dengan segala kekuasaan itu kita akan mencurahkan perhatian dan pikiran dan tenaga kita di akhir usia kita ini untuk masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat bisa kita arahkan dengan kontribusi pemikiran dan mewarnai terhadap perkembangan pemerintah Sumatera Barat itu di dalam tata kelolanya. Tata kelola itu kan dibuktikan dengan dua halnya. Tata kelola pemerintahan yang baik itu hanya dua. Yang pertama adalah good governance, pemerintahan yang baik dibuktikan dengan regulasi. Semuanya tindakan dari pemerintah itu ada regulasi. Jangan asumsi. Nah, kedua adalah clean governance, artinya pemerintahan yang bersih. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintahan yang bersih, artinya tidak ada KKN. Jadi kalau kini kita lihat masih ada yang bersih, masih ada nepotisme, masih ada foto-fotoin. Jadi tentu kita adalah kalau menjadi gubernur, ada gubernur Sumatera Barat. Jadi bupati Sumatera Barat, tidak bupati konstitusian, tidak pakaian muda. Jadi kita harus bisa seperti itu. Karena itulah amanah yang harus kita lakukan. Kalau tidak, tata kelola pemerintahan yang baik itu tidak akan tercapai. Itu barangkali mudah kita bisa mewarnai. Silakan closing statementnya. Iya, mau berkampanye, silakan. Ini pemungkas terakhirnya. Terima kasih. Saya Ustaz Marifin insyaallah maju di Dapil 4 Kabupaten Padang Pareman dengan wilayah 7 Kota Sungai Sari, Pertama Perang Sagu, 5 Kota Timur, 5 Kota Kampung Dalam. Saya mengajak semua nomor urut dalam DCS nomor 4. Jadi kemungkinan ada nomor 1 enggak. Tapi kita belum tentu juga. Tapi berharap nomor terkecil lagi. Berharap nomor terkecil lagi. Karena untuk memudahkan bagi pemilih untuk bisa langsung ditembang kertas suara, bisa nampak langsung. Jadi saya mengajak semua santri dan alumni pesantren yang sudah memiliki hak pilih agar bisa memberikan suara kepada kita orang surau, orang santri yang akan maju pada legislatif Februari 2024 ini. Karena kita dari orang surau ini insya Allah akan menjalankan amanah sesuai dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi insya Allah itu saja. Ini pamit closing statementnya. Ya baik. Ini pemilu 2024 ini yang pesertanya, calegnya sudah banyak dari pesantren. Saya kira ini juga kesempatan untuk memang menunjukkan eksistensi kaum pesantren di masyarakat. Mudah-mudahan yang diupayakan itu berhasil pada pemilu 2024. Itu ya kita tunggu pilihan masyarakat. Karena memang sejauh mana keyakinan masyarakat itu kepada tokoh-tokoh yang figur-figur yang diusung oleh masing-masing partai, baik di tingkat kabupaten maupun di nasional. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Jente, terima kasih Ustadzul Arifin, terima kasih Pamet. Kita sudah berakhir podcast Padang Pareman Bicara. Artinya sangat luar biasa perjuangan yang akan dilakukan oleh orang-orang pesantren di lembaga DPRD Kabupaten Padang Pareman dan DPRD Sumatera Barat nantinya. Artinya pesantren masih belum bisa kita setarakan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Ke depan bagaimana perjuangan itu bisa diakui oleh masyarakat, tentunya masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya, terutama sekali masyarakat pondok pesantren itu sendiri, karena itu menjadikan pemilih utama untuk menjadikan orang surau ini, orang pesantren ini menjadi wakilnya di lembaga wakil rakyat. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.